Selamat datang di video kami, yang akan membahas anggaran funding. Oh iya, sebelum ke pembahasan, mari berkenalan dengan kelompok 1. Yang pertama, Kak Hafid, yang kedua Kak Ellen, yang ketiga Kak Awalina, yang keempat, Kak Galuh, yang kelima Kak Nurul. Oke, lanjut ke materi. Yang pertama, kamu akan mengetahui apa sih karakteristik anggaran bank syariah. Yang kedua, kamu akan mengetahui apa sih faktor-faktor dalam menyusun anggaran dan manfaat pokok anggaran. Yang ketiga, kamu akan mengetahui prosedur penyusunan anggaran. Yang terakhir, kamu akan mengetahui anggaran funding dan faktor-faktor kebutuhan dana bank. Oke, lanjut ke penjelasan narasumber terkait dengan keempat poin di video kali ini. Karakteristik anggaran bank syariah tidak ada bedanya dengan karakteristik anggaran industri yang karakteristik bank syariah yang pertama yaitu dinyatakan dalam satuan moneter, yang kedua yaitu umumnya berjangka 1 tahun, yang ketiga yaitu kesanggupan atau komitmen manajemen untuk mencapainya, yang keempat adalah disetujui oleh penguasa yang lebih tinggi daripada penyusunan usulan anggaran. Yang kelima yaitu setelah disahkan tidak bisa diubah kecuali dalam kondisi tertentu. Yang keenam yaitu anggaran yang disusun berdasarkan program. Anggaran yang disusun berdasarkan program mengacu pada penyusunan anggaran dengan memperhatikan kegiatan atau program khusus yang dilaksanakan dalam suatu organisasi perusahaan. Yang ketujuh yaitu anggaran disusun dalam pusat pertanggungjawaban di dalam organisasi perusahaan. Dengan menyusun anggaran berdasarkan pertanggungjawaban, organisasi dapat lebih efektif memantau dan mengukur kinerja setiap unit bisnis atau divisi serta memastikan bahwa anggaran sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah diciptakan. Yang terakhir, karakteristik dari bank syariah yaitu anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Sebagai alat perencanaan, anggaran membantu organisasi merencanakan kegiatan-kegiatan masa depan dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Sedangkan sebagai alat pengendalian, anggaran digunakan untuk memonitori kinerja aktual dengan perbandingan terhadap anggaran yang ditetapkan. Faktor-faktor dalam menyusun anggaran. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menyusun anggaran, yaitu yang pertama, faktor realistis. Di sini artinya bahwa anggaran harus berdasarkan pada kenyataan. Faktor yang kedua yaitu logika. Artinya bahwa anggaran harus masuk akal. Yang faktor yang ketiga yaitu dinamika. Artinya bahwa anggaran harus mencerminkan perubahan yang menunjukkan kemajuan. Dan faktor yang keempat yaitu waktu, yang artinya bahwa anggaran harus diperhitungkan risiko yang tidak dapat diduga. Manfaat pokok anggaran. Anggaran pada hakikatnya mempunyai 3 manfaat pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja yang memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan pada waktu yang akan datang. Manfaat anggaran yang kedua yaitu sebagai alat koordinasi kerja. Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen untuk mengkoordinasikan kerja seluruh bagian perusahaan. Dengan adanya anggaran, semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang dan bekerja sama dengan baik untuk menuju pada sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian manfaat anggaran yang ketiga yaitu sebagai alat pengawas dan pengendalian. Ini berarti bahwa anggaran berfungsi sebagai tolak ukur atau alat pembanding untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan pada masa yang akan datang. Prosedur penyusunan anggaran meliputi beberapa tahapan penting, yang dimana di sini saya akan menjabarkan 4 poin terkait dengan menentukan pedoman anggaran, kemudian persiapan. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir itu terkait dengan pelaksanaan anggaran.
Poin pertama atau hal pertama yang perlu diperhatikan dalam prosedur penyusunan anggaran yaitu tadi sudah saya sebutkan bahwasanya menentukan pedoman anggaran. Dalam hal ini, dalam poin ini, pedoman anggaran dibuat berdasarkan anggaran perusahaan satu periode sebelumnya. Hal ini merupakan dasar dalam menyusun anggaran belanja perusahaan. Kemudian poin yang kedua yaitu terkait dengan persiapan anggaran. Pada poin ini, tahap persiapan anggaran melibatkan semua departemen, di mana manajer pemasaran menyusun taksiran atau forecast penjualan. Kemudian bersama dengan manajer keuangan untuk menyusun apa, yaitu untuk menyusun anggaran biaya pabrik, kemudian persediaan, utang usaha, kas, neraca, dan laba rugi. Kemudian poin yang ketiga yaitu terkait dengan prosedur anggaran, yaitu penentuan anggaran. Yang mana pada poin ini manajer beserta direksi melakukan pengesahan anggaran. Setelah melakukan pengesahan atau pengajian, kemudian melakukan kelayakan terhadap rancangan anggaran yang telah disusun oleh masing-masing departemen. Kemudian poin keempat atau poin yang terakhir itu terkait dengan pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini diperlukan melakukan pengawasan dari manajer perusahaan kepada masing-masing departemen. Untuk apa? Yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan anggaran terlaksana sesuai rencana. Dari keempat poin terkait dengan prosedur penyusunan anggaran, dapat dengan bahwa proses penyusunan anggaran membutuhkan kerjasama antar departemen dan dengan pemantauan yang mencermati untuk apa itu memastikan anggaran tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai anggaran funding. Dalam anggaran funding berkaitan dengan dana. Bagi bank, dana memiliki dua arti, yaitu sebagai barang yang diperdagangkan sekaligus sebagai alat likuiditas. Kemudian, besar kecilnya anggaran dana bank tergantung pada harga dana di pasar dan harga penempatan dalam bentuk pembiayaan, serta mekanisme penciptaan dana itu sendiri melalui berbagai instrumen pasar modal baik dalam bentuk saham maupun obligasi. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor kebutuhan dana bank yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kualitas manajemen. Dengan komposisi manajemen yang kompak dan profesional, diharapkan mampu menggunakan dana yang terbatas untuk mendapatkan earning asset yang mempunyai profitabilitas tinggi, sehingga dapat dipilih jenis sumber dana yang terbuka dengan jumlah yang memadai serta tidak melanggar ketentuan likuiditas minimum bagi bank yang bersangkutan. Yang kedua yaitu tingkat likuiditas yang dimiliki. Bank yang mempunyai banyak idle fund, anggarannya akan difokuskan pada bagaimana memaksimalkan penggunaan dana tersebut. Sedangkan bank yang dananya sudah banyak disalurkan pada earning asset tentunya harus memikirkan bagaimana caranya memupuk pertumbuhan dananya. Yang ketiga yaitu mengenai tingkat kualitas aset. Dengan kualitas aktiva produktif yang rendah akan menjadi tekanan yang berat bagi bank karena kemungkinan keuntungan yang diperoleh sangatlah tipis, sehingga bank akan mengalami kesulitan untuk melakukan ekspansi penempatan dana berikutnya, sehingga bank harus melakukan ekspansi untuk terjadinya pertambahan sumber dana. Yang keempat yaitu mengenai struktur deposit. Anggaran dana bank pada praktiknya sangatlah dipengaruhi oleh struktur dari dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank. Artinya, bank menginginkan sumber dana yang jangka waktu pengendapannya lama, stabil, tingkat biaya darinya rendah, prosedur dan mekanisme yang sederhana dan cepat, tidak mempunyai pengaruh campur tangan terhadap manajemen dan memiliki resiko perubahan kurs yang kecil. Untuk faktor-faktor yang lainnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Ellen. Faktor kebutuhan dana bank. Yang kelima adalah kualitas sistem dan prosedur. Tingkat kesukaran dalam pengumpulan dana dalam hal ini disebut kualitas sistem dan prosedur. Kualitas sistem dan prosedur yang baik dapat melakukan mobilisasi pengumpulan dana yang cepat, mudah, dan murah. Namun sebaliknya, jika kualitas sistem dan prosedur buruk dapat menghambat mobilisasi pengumpulan dana.
Yang keenam, pemilik dana, yaitu pemilik dana dan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah dana-dana yang bersumber dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Dalam hal ini, bank harus melihat kepercayaan dan loyalitas pemilik dana. Yang ketujuh, pemupukan modal yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu modal inti atau Tier 1, yang terdiri dari modal setor dan akhir saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan setelah pajak, laba tahun lalu setelah pajak, rugi tahun lalu sebagai pengurang, 50% laba tahun berjalan, dikurangi goodwill, dikurangi jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang seharusnya ditentu. Yang kedua, modal tambahan atau Tier 2 yang terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap. Yang kedua, penyisihan penghapusan aktiva produktif. Yang ketiga, modal pinjaman. Yang keempat, pinjaman subordinasi jangka panjang. Yang ketiga, modal tambahan pelengkap atau Tier 3 yang terdiri dari pinjaman subordinasi jangka pendek. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang didasari perjanjian atau dilunasi setelah bank memenuhi kewajibannya dalam hal terjadinya likuidasi, memiliki hak tagih paling akhir dari semua. Yang kedelapan, besarnya reservoir equipment yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, legal reservoir equipment atau GWM. GWM adalah simpanan minimum yang wajib semua bank miliki dalam bentuk giro pada Bank Indonesia. Yang kedua, working capital reservoir equipment atau kebutuhan cadangan modal kerja. Yang ketiga, seasonal reservoir equipment atau kebutuhan cadangan minimum.